Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Septrian, MPM 10010217241. Saya berkuliah di Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang studi kawasan Islam di Australia. Selamat menyaksikan. Islam di Australia. Peta wilayah. Luas wilayahnya yaitu sekitar 8.820.962 km persegi. Bentuk pemerintahannya yaitu persemakmuran atau Commonwealth. Kepala negara yaitu dipimpin oleh Raja atau Ratu Inggris. Kepala pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Ibu kota Australia yaitu di Canberra. Penduduk dan keagamaan. Penduduk di Australia yaitu sekitar 38.215.000 jiwa. Dan untuk keagamaannya yaitu Hindu 55%, Islam 21%, dan Buddha 17%. Ateis 18,7%, dan tidak termasuk yaitu 11,2% yang tidak mau menjawab apa keyakinannya. Selanjutnya, perekonomian dan kebudayaan. Perekonomian yaitu ada pertanian, peternakan, dan pertambangan. Untuk kebudayaan yaitu heterogen secara kesukuan dan bahasa. Tantangan umat Islam di Australia. Isolasi atau pengucilan dan sedikitnya hubungan di antara mereka disebabkan di antara masyarakat Islam yang memiliki nasionalisme yang berbeda-beda. Sedikitnya sarana pembelajaran yang dimiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam. Terdapat kesenjangan yang besar antara para orang tua dan anak-anak mereka yang lahir di sana. Tokoh Islam di Australia. Yang pertama yaitu Dr. Jamal Rifi. Yang kedua, Sarif Abosi, yaitu pendiri masjid dan arsitek masjid di Brisbane. Yang ketiga, yaitu Ismit Abidin. Yang keempat, yaitu Fatty Sheikh Misya, yaitu pendiri masjid di Queensland dan Islamic Center. Yang kelima, Haji Abdul Latif. Sejarah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia melalui proses migrasi. Muslim pertama yang masuk ke Australia adalah pedagang Mekah pada abad ke-10. Kemudian, nelayan-nelayan dari Makassar, Timor, dan Maluku yang mulai menjalin hubungan dagang dengan penduduk asli di Australia Utara pada antara abad ke-15 dan ke-17. Para imigran Muslim dari negara-negara di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan narapidana pada abad ke-18 dan ke-19. Pada tahun 1830-an, para penunggang unta dari Afghanistan, Pakistan, India, dan sebagainya tiba di South Australia untuk bekerja.
Mereka bermigrasi sebagai penunggang unta sebagai sarana transportasi di wilayah Australia, yang wilayahnya berupa padang pasir. Para penunggang unta ini berperan dalam pembangunan awal infrastruktur di Australia, khususnya dalam transportasi dan komunikasi. Dua penunggang unta, yaitu Dos Mahomed dan Ehsan Khan, mengikuti ekspedisi Bourke dan Wilkes dari Melbourne untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah Australia yang belum terjamah. Selain itu, pekerjaan menjadi alasan bagi imigran untuk masuk ke Australia. Pada akhir abad ke-19, para penyelam dari Malaysia dan Indonesia tiba di Broome untuk bekerja di industri mutiara. Kemudian, awal abad ke-20, para Muslim Albania tiba untuk bekerja di perkebunan tebu, tembakau, dan kapas. Mereka berhasil membentuk sebuah komunitas Muslim di Queensland. Selain Queensland, Muslim Albania juga bekerja di Australia Barat dan Victoria pada bidang perkebunan buah. Tahun 1940-an, migrasi Muslim ke Australia menjadi lebih mudah karena adanya skema perjalanan bantuan Australia-Turki. Selanjutnya, disusul oleh Muslim Bosnia dan Kosovo yang datang pada 1960-an. Mereka bermigrasi ke Australia untuk bekerja dalam proyek pembangunan listrik tenaga air, yaitu PLTA Snowy Mountain. Masyarakat Muslim di Australia terpusat di kota Sydney dan Melbourne. Dalam melakukan aktivitas ibadah Muslim di Australia mempunyai sekitar 100 masjid dan sekitar 50 musola. Beberapa daerah yang jauh dari masjid, Muslim berinisiatif untuk menyewa gedung, misalnya gedung pusat kegiatan komunitas, untuk dijadikan tempat sholat Jumat. Pada perkembangan berikutnya, Muslim Australia berhasil untuk mengatur kehidupan mereka agar lebih tertata dengan rapih dengan cara membentuk masjid-masjid, organisasi-organisasi, menunjuk seorang mufti, dan sebagainya. Pada dasarnya, paham yang dianut Muslim Australia adalah Sunni, merupakan paham mayoritas, dan sisanya adalah Syiah, Sufi, dan Ahmadiyah. Corak masyarakatnya multikultural, merupakan masyarakat yang paling beragam secara etnis atau secara ras. Penggunaan bahasa Inggris menjadi efektif dalam hal ini untuk menyatukan umat Islam dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dari yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa sebab Muslim di Australia menjadi minoritas adalah proses migrasi, kebijakan multikulturalisme, dan konversi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.